Putin baru saja membuat kesalahan besar. Dia ingin dunia percaya bahwa pasukan Rusia telah mengepung Pokrovsk dan bahwa Ukraina akan segera runtuh. Untuk membuktikan kebohongan ini, dia mengadakan konferensi pers dan bahkan mengundang jurnalis barat untuk datang berkunjung. Tidak ada jurnalis asing yang datang, tapi tahu siapa yang benar-benar percaya? Prajurit Rusia sendiri. Itu kesalahan yang sangat fatal. Usai mendengar pidato kemenangan pemimpinnya, satu barisan prajurit Rusia percaya diri memasuki kota di balik kabut. Namun, mereka mulai mengunggah video selfie di TikTok tentang kemajuan mereka. Tebak siapa yang mengawasi? Pasukan drone Ukraina. Dalam hitungan jam setelah video-video itu dipublikasikan, kolom pasukan Rusia dihancurkan. Ini bukan propaganda Ukraina. Hal ini telah dikonfirmasi oleh propagandis militer Rusia yang marah, yang sekarang menyalahkan pihak mereka sendiri. Keangkuhan dan propaganda Putin kini berbalik menyerangnya di garis depan, menghasilkan tumpukan mayat dan peralatan yang terbakar. Mari kita mulai dari awal. Pada 26 Oktober, Putin mengadakan konferensi pers sebagai komandan militer. Meski belum pernah bertugas di militer atau mendekati garis depan. Dia terlalu khawatir dengan drone Ukraina untuk meninggalkan bunkernya. Pada konferensi pers ini, dia mengumumkan menawarkan pengampunan bagi tentara Ukraina yang mau menyerah di Pokrovsk. Agar korban di Znata bertambah, saya minta Anda kembali mengambil langkah menyeluruh untuk memastikan penangkapan personel militer Ukraina bagi yang ingin melakukannya. Anda dan saya tahu, Sekarang, bahkan blogger militer Rusia tidak sependapat dengan Putin. Itu karena mereka tahu bahwa kota itu tidak dikepung. Kota itu tidak dikepung saat itu. Sampai sekarang pun masih belum dikepung. Alih-alih menyalahkan Putin, mereka mulai menyalahkan komando militer Rusia karena memberinya informasi palsu. Itu strategi klasik Rusia, Tsar baik, boye tua. Mereka ingin menyalahkan siapa saja selain Tsar. Yah, bahkan setelah mendapat kecaman, Putin tidak mundur. Bahkan, dia justru semakin kukuh dengan kebohongannya sendiri. Beberapa jam kemudian, dia mengumumkan penghentian permusuhan sementara agar jurnalis barat dapat masuk dan melihat kondisi di sana. Tentara Ukraina sedang berjuang. Si mereka tidak keberatan berbagi reporter, media, perwakilan termau dari internasional dan Ukraina di zona pengepungan agar mereka bisa melihat sendiri apa yang sedang terjadi. di sana. Melihat status di mana pasukan terkepung berada. Sudah lebih dari 2 minggu sejak Putin menawarkan tawarannya, tapi belum ada yang menerima. Militer Rusia mengundang banyak orang lewat email, tapi semua menolak. Tapi siapa yang benar-benar percaya padanya? Prajurit Putin sendiri? Setelah Putin berbicara tentang kemenangan secara terbuka, para tentara Rusia jadi lengah. Mereka mulai mengunggah video TikTok tentang bagaimana mereka memasuki kota dengan sepeda motor dan jeep. Lihatlah ini. Saat video ini muncul, banyak orang di internet bilang ini seperti Mad Max. Bagi saya, ini mirip Islamic State of Iraq and Syria. Orang di sepeda motor membawa avtomat Kalashnikov 47. Namun, orang Ukraina tetap tidak takut saat menonton video itu. Mereka bahkan senang karena dapat mengetahui lokasi asal rekaman ini. Dan dalam waktu 1 jam setelah ini diposting, orang-orang Rusia ini mendapat hadiah dari drone Ukraina. Lihatlah laporan ini. Saya ingin memperjelas pada semua orang, ini berasal dari propagandis Rusia yang meliput perang ini dan sangat pro-Rusia. Catatan singkat sebelum saya membacanya. Ini dalam bahasa Rusia. Kami menerjemahkannya menggunakan terjemahan otomatis, jadi tata bahasanya agak berantakan. Angkatan bersenjata Ukraina menyerang konsentrasi personel dan peralatan di Pokrovsk setelah sebuah video viral menunjukkan seorang tentara Rusia dengan sepeda motor memasuki kota tersebut. Ditulis oleh vlogger Rusia Razvidos. Dan ini adalah komentarnya, karena orang bodoh yang merekam ini dan membocorkannya secara online. Hari ini, terdapat jenazah dan peralatan terbakar di lokasi tersebut.
Di kolom komentar, blogger itu mengutip temannya dari militer yang berkata, siapa yang mengalami kerugian di jalan? Apa tujuan merilis video itu selain sensasi internet? Alexander Kos, koresponden militer lain, juga menilai publikasi video sensasi itu adalah kesalahan. Orang Ukraina menanam ranjau di sepanjang pinggir jalan ini, semuanya dipasangi ranjau. Keesokan harinya, tidak mungkin lagi melewati sana karena jalan raya Donetsk sudah hangus terbakar. Entry ini, itu yang dia katakan. Jelas, orang Rusia terlalu menikmati saat mereka mengejek pihak mereka sendiri, tapi orang Ukraina juga ingin ikut-ikutan. Itulah sebabnya mereka merilis video hype mereka sendiri, tapi mereka melakukannya setelah mereka mengurus kolom Rusia itu. Lihatlah ini. Sekarang, pertanyaan yang jelas saya miliki adalah, bagaimana Ukraina melakukan geolokasi itu? Dan bagaimana mereka bisa melakukannya secepat itu? Saya menelepon mantan Navy Sea, Air and Land Chakvar yang baru 4 minggu lalu ada di garis depan Ukraina. Jadi dia menjelaskan bagaimana semua ini bekerja. Ini bukan rahasia, ini hal yang biasa, hanya saja orang seperti saya tidak tahu bagaimana sebenarnya cara kerjanya. Sebelum membahas itu, saya ingin menunjukkan seberapa parah tentara Rusia menderita soal pasokan di garis depan. Seorang pilot angkatan udara Ukraina baru saja menjatuhkan 2 bom luncur berat ke jalur pasokan Rusia ke kota. Serangan itu disebut melumpuhkan jalur untuk kendaraan ringan. Salah satu jalur utama infanteri Rusia menyusup ke dalam kota, dan juga salah satu jalur utama yang digunakan Rusia untuk memasok semua tentara yang bertempur di garis depan kota. Situasinya memburuk cepat bagi tentara Rusia yang terputus. Lihat laporan yang keluar minggu pagi ini. Menurut laporan, tentara Rusia di dekat Pokrovsk makan kulit pohon untuk menghindari kelaparan. Mereka menghadapi pemerasan, penggelapan, dan kekerasan dari komandan yang mengirim banyak orang ke kematian, serta sering mengeksekusi yang dianggap merepotkan. Jadi, bagi kalian yang belum tahu, karena saya juga tidak tahu, kulit pohon ini pada dasarnya berarti lapisan luar pohon yang merupakan sesuatu yang dimakan oleh beberapa tentara Rusia. Dan hanya beberapa minggu yang lalu, kita melihat seorang tentara Rusia berbicara tentang bagaimana dia terpaksa meminum air seninya sendiri. Tidak ada air di garis depan. Mari kita lihat laporannya. Ini dari Vladimir yang membagikan posisinya di Angkatan Darat Rusia, yang merekam serangkaian video yang telah dirilis oleh bibinya dalam upaya yang tampaknya untuk menekan otoritas Rusia agar mengambil tindakan terhadap para komandan. Dalam video ini, dia menjelaskan penyalahgunaan di unitnya yang mencerminkan banyak kisah serupa di Angkatan Darat Rusia. Dia bilang dia komandan peleton penyerang tapi kehilangan banyak prajurit karena kecerobohan atasannya. Tergesa-gesa dan semua itu, dalam video September 2025, dia menyatakan anak buahnya dikirim dalam misi bunuh diri, memperkirakan tak ada yang selamat dan menyiapkan segalanya untuk itu. Sebelum melancarkan serangan, para komandannya memerintahkannya untuk mengeksekusi 5 anak buahnya sendiri. Dia tidak menjelaskan alasan di balik hal itu. Tapi orang ini menolak untuk melakukannya. Dia juga mengatakan bahwa dia secara pribadi menerima perintah seperti itu dari seorang letnan dengan nama Sandy Twilight. Tetapi dia menolak untuk melaksanakannya. Alih-alih membunuh anak buahnya sendiri, dia membujuk mereka untuk bergabung dengannya dalam penyerangan agar mereka punya kesempatan untuk tetap hidup. Mereka semua tetap saja tewas, yang mana itu cukup menyedihkan. Mereka mengirim kelompok-kelompok itu ke ujung paling jauh, yaitu garis depan. Mereka bilang masih ada makanan di sana, bahwa semuanya seharusnya ada di sana. Regu-regu itu sampai di sana dan tidak ada apa-apa di sana. Mereka tidak mengirim pesawat, drone supply ke sana. Mereka bilang tidak bisa terbang ke sana, meski unit sekutu bisa. Setelah itu, mereka berusaha agar orang-orang ini tidak bisa bertahan hidup. Mereka mengirim kami ke Storm. Hanya saya yang selamat. Dia juga selamat tapi terluka parah. Ini video panjang, sekitar 7 menit. Dia bilang ini bahkan lebih menakutkan dari Bakhmut. Semua orang seperti dikirim untuk mati. Ini benar-benar omong kosong. Rasanya semua sudah dihabisi. Anak-anak muda mati satu persatu di sini. Semuanya sudah selesai. Jelas, ini adalah situasi yang mengerikan, tapi inilah pada dasarnya strategi Rusia jika saya harus merangkumnya dalam satu kalimat. Rusia berharap
Ukraina kehabisan peluru dan drone sebelum Rusia kehabisan prajurit. Ini adalah kenyataan yang menyedihkan bagi para pemuda Rusia yang dilemparkan ke garis depan. Inilah alasan banyak tentara ini tidak diberi pelatihan sama sekali. Rusia berpikir, buat apa melatih dan menginvestasikan uang pada orang-orang ini jika mereka cepat mati juga? Kita kembali ke video aslinya, di mana para tentara ini bahkan tidak diberitahu. Hey, jangan buat video TikTok. Jadi saya menelepon mantan Navy Sea, Air and Land Chakvar, dan dia menjelaskan bagaimana Ukraina bisa menentukan lokasi itu. Mari kita dengarkan penjelasannya. Karena ada masalah besar antara media sosial dan di keamanan operasional. Saya mana akan tunjukkan bagaimana mereka melakukan triangulasi saat kita melihatnya. Kamu juga perlu ingat pasukan Ukraina pernah ada di posisi ini sebelumnya. Benda biru ini, kan? Benar, kayak sekarang dan bisa melihat karena kabut, jadi maksudnya dia bergerak dimanfaatkan situasi ini nih. Tapi ini sebenarnya dia adalah jalur saudara selatan yang bersihkan bagian selatan Petrovsk. Dan benar sekali orang Rusia sendiri mengeluh bahwa setelah mereka mengunggah video ini, pasukan Ukraina dengan cepat menggunakan tempat ini sebagai basis untuk serangan artileri. Jadi nasib buruk. Ya, 100%. Dan juga ini gila karena kita sudah mendengar tentang seperti yang dilakukan orang-orang Rusia. Banyak kemajuan benar-benar terbantu oleh kabut. Dan di sini kita bisa melihat betapa tebalnya kabut itu sebenarnya. Keuntungan besar dari kabut adalah sebagian besar drone bisa dikendalikan. Kami membahas kue pernikahan dan terbalik dengan drone first person view di bagian terkecil, lalu naik ke bagian kue yang lebih besar. Drone dengan daya tahan lebih tinggi dan kamera lebih canggih digunakan untuk mengamati target secara visual. Dengan langit-langit sekitar 75 kaki, drone first person view dapat menargetkan orang-orang ini pada hari seperti ini. Tapi, tidak keduanya mungkin mereka ke sana karena kamu tak bisa mengarahkan mereka ke target dalam waktu singkat. Ya, saya rasa itu masuk akal. Apakah kamu tahu pepatah yang mengatakan bahwa alam tidak memihak? Allah membantu dan menyakiti kedua belah pihak secara setara. Bukankah ini juga merugikan drone Rusia atau mereka memang tak butuh perlindungan drone? Sebenarnya ini merugikan kedua pihak. Masih ada hal lain yang bisa dipelajari dari video ini. Kamu tahu, ini terlihat filter di Mad Max sedang turun ke Pokrovsk. Tapi lihat, mereka mensenggungkan besi mobil sipil curian, bagi pasir buatan Tiongkok, gerobak dorong, sepeda motor. Ini bukan cara kamu memindahkan pasukan di medan perang, kan? Logistik Rusia benar-benar kacau. Tapi pakai akhlak dan kan ada video mencoba tentang ini. Secara harfiah. Mencoba pakai domba, itu palsu. Untungnya, Rusia telah kehilangan lebih dari 5.000 kendaraan logistik truk Ural besar yang mereka gunakan. Rusia membakar dirinya sendiri. Sekarang, ini hanyalah cuplikan singkat dari analisis pertempuran yang kami lakukan setiap minggu. Tapi sayangnya, kami tidak bisa mengunggah banyak cuplikan ini di YouTube karena YouTube menganggapnya tidak ramah untuk pengiklan. Itulah sebabnya kami membuat platform kami sendiri, Basics Insider. Kami membangunnya dari awal tanpa batasan, jadi tak perlu mengaburkan rekaman drone jika ada pengiklan yang tak menyukainya. Bahkan, kami sama sekali tidak menayangkan iklan di situs web tersebut. Situs web ini berjalan berkat dukungan dari kalian semua. Itulah alasannya. Jika kamu tertarik dengan video analisis medan perang seperti ini, kunjungi basicsinsider.com untuk melihat platform kami. Kamu bisa gunakan tautan di deskripsi atau kode QR di layar. Setelah daftar, kamu dapat menonton semua video yang tidak kami unggah di YouTube. Kami akan rutin mengunggah video baru tiap minggu. Menonton juga berarti mendukung channel dan liputan kami. Terima kasih, saya Sam. Sampai jumpa di video selanjutnya.